Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan di seluruh tanah air dengan ngopi Rabu malam yang kali ini episode ke 138. Masih dengan tema pengadilan teks yang kali ini akan mendakwa karya Iis Taulida yang berjudul Anakku Merah. Saya bertindak sebagai hakim dan Puyung Nuha bertindak sebagai penuntut. Baik, saudara terdakwa, judul Anakku Merah. Setelah saya membaca cerpen ini secara keseluruhan, saya membuat catatan kecil. Yang pertama, ini lagi-lagi soal karakter identitas atau identifikasi tokoh. Kemudian yang kedua, sudut pandang yang hendak dibangun, yang hendak diambil dari awal sampai akhir sehingga pembaca mendapatkan gambaran yang relevan antara judul, kemudian cerita yang dibangun, konflik, juga ending. Nah, pada mulanya saya membayangkan sebagai pembaca akan mendapati cerita tentang seorang anak yang mendapat kelebihan atau mengalami peristiwa tertentu sebelum dia lahir, setelah dia lahir, kemudian dia tumbuh besar, dan mengalami pergaulan dengan dunia gaib yang itu mengarah pada satu atau modus tindakan yang kecenderungannya bisa terbaca maksudnya. Entah itu dia mendapat kutukan, dia mendapat warisan, atau dia dijaga oleh makhluk halus misalnya, sebagaimana beberapa cerita para indigo mengenai peristiwa metafisiknya gitu. Cuma sampai akhir saya tidak mendapatkan itu. Maksudnya, ini satu perspektif saya. Boleh jadi misalnya apa yang saya bayangkan tidak melulu harus tepat, tetapi ada kejelasan yang bisa diambil kesimpulannya oleh pembaca. Misalnya si anak ini merusak, tetapi dia memberi manfaat kepada orang tuanya. Karena ini antara awalan dengan akhiran saya bingung. Ini mau diarahkan kemana? Kalau si ibu ketika mengandung merah ini bermimpi bertemu dengan seorang kakek, dan si kakek itu mengatakan, aku yang akan menjaganya, tentu yang dimaksud menjaga
seperti lazimnya kita pahami, itu sesuatu yang positif. Artinya misalnya, contoh saja ini, ketika merah ada yang mengganggu, dia ada ditolong secara tiba-tiba, secara tidak nalar misalnya. Kemudian ketika dia mau celaka, dia terselamatkan. Atau apapun itu yang bersifat ancaman terhadap merah, ada kekuatan di luar dirinya yang dengan mudah bisa menyelamatkan. Tadi semula saya membayangkan itu, meskipun ini belum selesai. Nah, sampai kalimat terakhir, saya juga merasa bahwa cerpen ini belum selesai. Artinya, tidak cukup hanya bisa diakhiri dengan keputusasaan ibu si merah ini yang di dalam hatinya menghendaki kematian merah agar tidak terus-menerus membebani dan membuat malu orang tua. Nah, tuh. Kemudian kepergian bapaknya juga saya pikir terlalu simplifikatif, terlalu absurd. Dia pergi tanpa alasan, tanpa pembicaraan sebelumnya, karena dianggap merasa malu punya anak yang tidak normal. Nah, di sini tidak diceritakan misalnya bagaimana atau apa saja usaha dari orang tua si merah untuk mengobati lah istilahnya, untuk menormalisasi merah, entah ke paranormal, ke kiai misalnya. Nah, di situ mungkin nanti akan mendapat keterangan, karena ketika datang ke para medis tidak ada diagnosis apapun. Merah tidak terdeteksi memiliki penyakit. Artinya bagaimanapun masyarakat kita masih mempercayai orang-orang pintar lah, gitu kan. Tetap ketika medis tidak bisa mengatasi, tentu ada alternatif misalnya. Karena pengobatan juga selain pengobatan medis ada pengobatan alternatif juga, gitu kan. Nah, ini yang tidak ditemukan, gitu. Artinya keputusasaan orang tua ini gitu, tidak dengan mudah keluar begitu saja. Dia harus dibarengi dengan kerja keras. Karena maaf, tadi ada yang keliru ya. Ketika periksa ke bidan dengan dokter itu ketika mengandung ya. Ya, ketika mengandung. Nah, setelahnya kan tidak terjadi penanganan apapun. Dibawa ke dokter tidak, dibawa ke orang pintar tidak, tapi dibiarkan, kemudian orang tuanya putus asa, bapaknya pergi, ibunya menghendaki anaknya mati. Nah, jadi ceritanya jadi simpel sekali gitu. Menurut saya gini, kalau saja misalnya gini, ini satu alternatif, opsi pertama ya, opsi pertama adalah orang tuanya sudah membawa merah kemana-mana, tetapi tetap tidak kunjung sembuh. Terjadilah konflik antara membuang merah, mengasingkannya, atau menitipkannya kepada seseorang yang dianggap bisa melakukan terapi penyembuhan, gitu loh. Tentu saya saya percaya bahwa ketika usaha kerasnya itu dikerjakan oleh orang tua merah, dia akan menemukan seseorang. Oh, caranya begini. Entah misalnya harus kalau kurang pintar harus bakar menyan setiap malam apa, atau menyediakan kembang 7 warna setiap malam apa, atau minta disembelihkan apa.
tentu ada syarat-syarat semacam itu. Kalau ke kiai misalnya harus ngaji setiap malam apa dan suratnya apa gitu loh. Kemudian sediakan air putihnya diminumkan. Nah, itu kan cara-cara yang kita kenal ya, cara-cara umum yang kita kenal. Nah, ini yang tidak ditemukan, sehingga keputusasaan orang tua merah belum cukup argumentatif, belum cukup beralasan. Artinya banyak kok, misalnya orang tua yang punya anak, mohon maaf, apa sih namanya, berkebutuhan khusus ya, mereka tidak malu, justru ketika ada orang yang mengejeknya, mereka marah besar gitu. Sebagai bentuk rasa sayangnya itu bukan meninggalkan, tetapi justru protektif betul gitu loh. Jadi orangnya jadi sensitif gitu loh. Tidak lantas berniat membunuh atau berdoa agar dia cepat mati gitu loh. Bukan itu. Kecuali misalnya di bagian sebelumnya ada cerita yang itu menunjukkan orang tua merah udah habis-habisan, segala sesuatu yang dijual untuk mengganti kerusakan, kan? Untuk mengganti kerusakan barang-barang tetangga, misalnya, atau sudah pergi kemana-mana, sudah habis entok, habis ayam, habis bebek, gitu kan, untuk berobat untuk apa, gitu. Tetapi tidak kunjung sembuh juga. Gitu. Tetapi saya percaya gitu, dari sekian usaha itu akan menemukan satu atau dua orang yang mengetahui harus kalau misalnya semacam ini ya, harus melakukan ritual semacam apa gitu. Entah orang ya, terutama orang tua yang mengerjakan gitu, itu pasti ada celah. Jadi tidak lepas begitu saja. Ya, kenapa saya berbicara panjang di awal gitu? Karena ini menyangkut, saya berharap bahwa saudara terdakwa dari apa yang saya paparkan itu bisa melakukan perbaikan secara langsung lewat dialog ini. Ini mestinya diapakan, ini harus diapakan, ini harus diapakan. Demikian sementara ini. Mau penuntut atau? Ya, terima kasih. Jadi mengenai ayahnya ini, tadinya sih mau dihilangkan. Cuman karena di sini ada adegan ketika sedang dalam kandungan diantar oleh suaminya, makanya ini gimana caranya ya kalau ayahnya tuh harus nggak usah diceritain lagi sesudahnya gitu. Ayahnya meninggal sebelum merah lahir. Ya itu bisa sebenarnya. Karena niatnya pengen fokus ke si ibunya ini, iya, bagaimana mengurus anaknya gitu. Ya, sebelum merah lahir ayahnya udah meninggal, nggak apa-apa, bisa. Iya. Terus kalau untuk upaya normalisasi tadi sebenarnya udah terpikirkan, cuma karena masih terjebak oleh cerpen yang pertama yang sebelum direvisi. Jadi apa sebaiknya dirubah begitu atau tetap alurnya ini hanya melakukan perbaikan sedikit. Jadi ya saya akui memang ini bukan cerpen yang selesai akhirnya. Begitu. Belum selesai. Selesai. Berapa penuntut? Dari saya tertarik dengan judul yang sudah eye catching lah ya. Sudah Anakku Merah. Dari merah ini saya berharap ada semacam sejarah
kenapa dinamakannya merah. Kemudian tidak hanya menceritakan dia yang berkebutuhan khusus itu, karena jadi berkebutuhan khususnya ini kan gara-gara mimpi didatangi seorang kakek. Saya berharap peristiwa mistisnya itu yang lebih dominan gitu. Kemudian apa yang terjadi setelah mimpi itu, kemudian di bulan keberapa misalnya ada yang aneh atau tiba-tiba kandungannya hilang atau muncul lagi gitu misalnya. Iya, yang berkaitan dengan kliniknya yang kental itu saya harap nggak tidak sekadar cuma didatangi seorang kakek yang berbentuk seorang kakek yang membawa tongkat yang berbentuk ular gitu. Kemudian tongkat ular ini juga kan kesannya hanya sekadar pajangan. Nah, si kakek sendiri itu sebetulnya siapa? Kakeknya, kakek kandungnya misalnya, atau apa hubungannya dengan pesantren yang kosong itu, yang sudah lama ditinggalkan, yang dianggap sesat gitu kan. Kemudian ini ya jadinya miskin, orang miskin ketiban, bukan sial ya, saya bilang ketiban rezeki anak yang seperti itu gitu. Tapi kalau untuk misalnya dikatakan sebagai Down syndrome, ciri-cirinya tidak ada gitu. Ciri-cirinya tidak ada, hanya dia itu dianggap sebagai anak yang aneh. Anehnya tuh apa? Anehnya kan ngamukan, bicara sendiri. Nah, di situ yang saya pikir bisa dieksplor lebih lagi gitu, lebih dalam lagi gitu. Karena kalau misalnya dia ngomong sendiri berarti kan urusannya sudah dengan makhluk halus gitu misalnya. Atau memang ya dia senang soliloquy, monolog gitu kan, nggak juga gitu. Jadi saya berharap kesan mistisnya nggak pudar gitu, nggak ini cuma tempelan aja pada akhirnya. Di awal kedatangan mimpi aneh, kesananya itu anak yang, ya ini mohon maaf saya harus bilang ini, jadi seperti ketika saya menjadi terdakwa gitu, anak yang Pak Hakim bilang yang nggak menarik karena hanya menonjolkan, mohon maaf, kecacatannya gitu loh. Nah ini kalau misalnya tadi dianggap sebagai anak yang indigo, yang istimewa, mestinya tidak begini, mestinya tidak begini. Tapi dia bisa lebih diperlakukan, ditempatkan agar alasan mengapa ibunya ingin anaknya ini mati itu saya pikir nggak masuk akal gitu loh. Jadi ibunya ingin anaknya mati gara-gara nggak normal kandungannya. Tapi pada akhirnya ya dibesarkan juga gitu, diberi kasih sayang juga gitu. Nah, merahnya ini kan apa gitu, dari apa merah tuh? Apakah cuma ya udah saya pengen ngasih nama merah aja gitu, atau ada alasan lain gitu kan? Kemudian yang kedua itu diceritakan ibunya. Ini kan ibunya ya yang menceritakan, tapi ini masih terasa penulisnya yang menceritakan dengan menyebut merah itu sebagai iya gitu, kata ganti orang ketiga kan iya itu, jadi iya begini ya itu kan kita yang ngelihat gitu, kita yang berjarak, jadi kesan sebagai ibu kepada anak nggak ada, jadi ya yang berbeda, jadi tokoh yang berbeda gitu loh. Kan bagaimanapun yang namanya ibu, yang namanya orang tua, ya anaknya seperti apapun ya mereka pasti sayang, pasti akan dibela gitu, meskipun anaknya salah aja akan dibela. Anak yang sudah dewasa saja itu ketika wadul kepada ibunya
pasti Dioncong. dibela, dioncong gitu. Itu yang sudah dewasa. Bahkan yang sudah dewasa sekalipun sudah berumah tangga, sudah memiliki keluarga, ada yang masih bergantung kepada orang tua, dan orang tua tuh pasti masih menganggap anaknya itu ya masih baby gitu loh, masih ya kamu anakku gitu ya, nggak kerasa gitu tiba-tiba udah gede gitu aja. Itu sih. Kalau yang di akhir itu kan ya, ingin dibikin tragis gitu, dia pengen anaknya mati tapi dengan cara yang seperti itu barbar menurut saya gitu. Masalah udah celurit, golok, apa yang ada justru ibu akan pasang badan gitu. Mau dia ibunya sendiri tuh benci ke anaknya, dianya pasti akan sok mending kita bekang mati gitu. Bunuh aja saya gitu. Meskipun ini kan jadi itulah kenapa di awal sampai di akhir alasan ibunya untuk menggugurkan kandungan misalnya nggak jelas, nggak alasannya tuh nggak pugu gitu, kecuali kayak misalnya anak ini hasil dari hubungan gelap misalnya, ya kan, hasil dari kayak film itu loh yang pernah kita bahas itu, ya kan, ya hasil perkosaan saja bisa dibesarkan. Yang namanya ibu nggak mungkin tega gitu. Bahkan ketika dia menggugurkan kandungannya pasti dia dihantui rasa bersalah karena sudah membunuh darah dagingnya sendiri gitu. Dia pasti menyesal. Itu sih Ya, yang lainnya adalah soal misalnya begini, ini cerita nyata, seorang ibu 2 kali mengandung dan 2 kali pula keguguran karena sebab-sebab yang aneh. Kemudian kandungan yang ketiga, dia didatangi oleh tokoh tertentu. Dia dimimpi, dalam mimpinya dia datangi dengan kalimat yang hampir sama. Aku yang akan menjaganya. Nah, ternyata si anak itu, si bayi itu lahir selamat. Tidak seperti 2 bayi sebelumnya. Nah, mimpi itu sinkron. Karena 2 kali keguguran, yang ketiga didatangi mimpi dengan kostum kerajaan, kami yang akan menjaganya, dan ternyata si bayi itu lahir dengan selamat. Berarti benar dijaga. Nah, tetapi karena si ibu ini disukai oleh seorang tokoh jahat, tokoh jahat, ya, seorang makhluk jahat yang tidak setuju si perempuan ini menikah, melarang perempuan ini menikah. Kalau kamu menikah, suamimu akan aku bunuh, atau siapa saja yang menjadi orang kesayangan akan aku bunuh. Fakta sudah melampaui fiksi. Tuh, faktanya begitu. Ini fakta, cerita pengalaman. Jadi sampai kebetulan si ibunya indigo, si perempuan ini indigo. Nah, berarti kan dari jalur ibu ke anak itu ketika ibunya indigo, dia nurun anaknya, nurun. Tetapi teror ini terus menerus. Justru ketiga-tiganya itu hendak dihabisi oleh si makhluk jahat ini. Pergi kemanapun itu selalu diancam. Sampai si ibu ini pernah dirawat di rumah sakit jiwa karena kerasukan dan menyiksa anaknya. Dramatis sekali. Malah ibunya sendiri ya, bukan ya, dan ketika dia sadar, dia orang terdekat dia menyesal di emosi. Apa yang sudah saya lakukan? Dia sebelumnya dia nggak tahu. Nah, yang sering memberi petunjuk anaknya.
Sampai kemudian si ibu ini matanya ditutup, penglihatan batinnya ditutup, mata batinnya. Jadi si anak yang bisa memberi tahu. Itu di belakang kan. Tuh. Iya. Jadi ya ini cerita yang berbeda ya, cerita yang berbeda, tetapi betul-betul true story ya, cerita nyata. Artinya ada relevansi, ada sesuatu yang sinkron antara awalan sampai akhiran. Gitu. Justru yang terancam kan Ibunya. semua, Suamanya, iya. semua, Suamanya. semuanya. Suamanya. Jadi si ibu ini pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Saking ininya, karena penglihatannya bisa melihat banyak hal gitu loh. Dia terpengaruh, mulai melihat anaknya seperti hewan. Ya karena tujuannya agar si keluarga ini binasa. Itu ada tokoh jahatnya ada. Dari mana itu asal-usul? Hah? Asal usulnya. Ada. Sebetulnya aku tahu orangnya. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Tidak. Itu. Jadi itu sebenarnya dari ceritanya kayak gitu bisa dibikin. Tuh, tinggal endingnya seperti apa gitu. Endingnya. Jadi bukan bukan orang tua yang justru anak ini disayang betul karena dua sebelumnya meninggal dengan Sebab kejadian aneh gitu loh. Ganjil. Gitu. Gak wajar. Makanya dia sayang betul sama anaknya. Tetapi yang paling berbahaya itu kan bukan ancaman dari orang lain, dari orang terdekat. Gitu loh. Yang dipengaruhi oleh makhluk jahat ini, ya ibunya, ya bapaknya, gitu kan. Pokoknya tidak, ya semuanya, ya tidak ada yang dibela satupun. Karena apa? Ancamannya dilawan. Kamu jangan menikah. Kalau menikah, kan saya bunuh. Dari mana asalnya? Kayak gitu. Menarik. Ya, bisa dibikin gitu loh. Karena si perempuan ini indigo. Ini ada silsilah mungkin ke atasnya, ada perseteruan sebelumnya, bisa jadi gitu. Itu bukan cuma di rupiah loh, ditutup mata batin. Cuma bisa merasakan aja, tapi nggak bisa melihat. Nurun ke anaknya, kemudian entah sekarang seperti apa. Yang jelas yang namanya makhluk jahat itu kan tidak akan pernah berhenti. Dia selalu mencari lengahnya akan selalu dicari. Nah ini cerita nyata yang bisa dieksplorasi. Basisnya true story. Tinggal kemudian di maintain, di manage sedikit, kemudian dibikin ending yang menarik. Kalau misalnya merah di dalam cerita ini diperlakukan seperti anak haram jadinya, anak yang tidak dikehendaki kelahirannya gitu loh. Maka agar sayang yang luar biasa itu beralasan, ada prolog, ada riwayat sebelumnya berapa kali misalnya tidak jadi. Ya tapi saya pikir juga bapaknya udah aja hilangkan gitu. Maksudnya tokoh dua orang ini juga terus ya kalau ini. Iya, dua ini aja yang dibahas pasti kan. Tapi ini kan juga berangkat dari cerita nyata ya. Awalnya kan yang setelah Merah lahir tuh dibawa ke psikolog dan dia tuh tunagrahita. Jadi memang lambat, tunagrahita, iya benar, memang lambat dan bahkan seperti lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi makan aja harus disuapin. Tapi
ada kalanya dia itu seperti orang yang kerasukan, yang tiba-tiba ada di atap kayak gitu. Nah itu ibunya tuh merasa capek di situ, jadi kadang dia malu, sayang gitu sama anaknya, tapi dia malu karena dapat omongan dari tetangga nggak enak gitu kan. Jadi dia sampai ngomong kalau bisa mah anak saya dulu aja yang meninggal, jangan saya dulu, biar nanti tuh nggak ngerepotin orang gitu. Nggak bener itu. Nggak bener. Ucapan orang ibu kayak itu nggak bener. Gitu. Artinya ini Itu ibunya juga pas lagi hamil ngapain sih? ya, Curiga ibunya ini melakukan hal-hal. ranah fiksi ya. Ini ranah betul. fiksi, ranah cerita rekaan. Saya pikir true story juga bukan berarti harus Sama persis. sepenuhnya Iya, gitu sama kan. persis. Karena kalau mau persis kita menalarnya seperti apa gitu. Memberikan pertanggungjawaban logisnya apa gitu. Bagaimana gitu. Tetap karena sesuatu yang nggak itu aja bisa kita logikakan. Ada pertanggungjawaban logisnya. Ada argumentasinya, ada kalau misalnya rumus kimia atau fisikanya juga ada gitu loh. Artinya kita tidak kemudian menganggap bahwa ya dunia gaib aja, gaib kan kita nggak tahu, nggak paham, nggak kelihatan gitu. Ya bisa terjadi begitu saja. Betul, tetapi dalam cerita pembaca mengharapkan ada standar kewajaran logika tadi, standar kewajaran logika. Ada sedikit yang aneh, nggak apa-apa, sepanjang masih bisa diterima atau ada riwayat sebelumnya, ada asal usulnya. Jadi tidak serta merta bahwa yang gaib itu tidak bisa dipahami karena sudah banyak penjelasannya tentang itu. Artinya, ya bisa aja, ya boleh jadi ibunya pernah sempat merasa putus asa. Tetapi bukan dia yang mati, bukan si merah yang harus mati dulu. Dianya. Rata-rata orang yang putus asa menghadapi masalah itu bukan orang lain yang pengen dia mati duluan. Tapi dirinya sendiri yang pengen mati. Udah kita mati belah. Mati lebih kita ya. Mati lebih kita ya. Bunuh saja saya, bukan kamu mati aja duluan. Nggak ada kayak gitu. Biasanya kalau sudah putus asa, orang tuh yang menyerah, kemudian dia yang meminta atau mungkin sompral ngomong, lebih baik saya yang mati duluan, kayak gitu. Karena bagaimanapun tetap, kecuali ibu yang nggak benar gitu. Kalau memang kalimat nyatanya lebih baik anak yang duluan mati, ya nggak benar itu. Artinya ini cerita akan menjadi panjang karena ibunya harus diperiksa, harus diperiksakan gitu loh. Ini menjadi panjang, menjadi konflik baru, menjadi masalah baru. Ini anaknya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan pula. Iya, perempuan. Jadi mungkin ini cuma lintasan cerita ya. Si ibunya sendiri tidak mungkin ketika cerita ke tidak berterus terang kan yang sesungguhnya seperti apa. Iya, jadi yang tidak seluruhnya dibuka. Ini harus dieksplorasi. Itu loh. Ini harus dikorek. Siapa yang mengorek? Imajinasi kita. Mungkin begini, mungkin begitu, barangkali saja, jangan-jangan, curigaan. Nah, ini yang dimunculkan. Jadi ada pengakuan privat gitu loh, si ibu mengenai kejadian, mengenai hasil anaknya seperti itu. Entah hasil dengan orang lain bukan suaminya, atau hasil dengan makhluk halus atau apa, itu bisa saja. Gitu loh. Artinya dia sendiri merasa bersalah kalau mau tetap mengambil ide cerita itu ya, ide cerita nyatanya seperti itu. Tapi yang jelas kalau menurut saya situasi orang tua menghendaki anaknya mati duluan itu nggak bisa diterima. Akal sehat ya mungkin ada karena ibu yang situasi merasa putus asa pasti, tetapi mendoakan atau menginginkan anaknya mati duluan itu ya gila. Daripada gitu mendoakan gitu yang rela aja minum obat biar gugurin sekalian kan? Enggak, dianya yang bunuh diri, dia yang bunuh diri. Itu yang dilakukan itu
bukan membunuh anaknya. Karena ketika anaknya terbunuh dia mau ngapain? Nggak terbebas juga kok. Gila. Nah ini kan akhirnya ibunya harus diperiksa. Kalau endingnya seperti ini, gitu, akan menjadi panjang lagi, gitu, atau menimbulkan konflik baru. Jadi tidak fokus akhirnya. Maka lebih baik bisa saja cerita yang ini tetap diambil idenya, tetapi imajinasinya dimainkan. Ada dugaan misalnya ada campur tangan makhluk halus terhadap anak ini gitu kan, melalui ibunya, kan bisa kayak gitu. Jadi ibunya merasa berdosa, merasa bersalah, tetapi kemudian harus gimana? Kalau dia ketika ketemu orang pintar ya begini, dia tidak lakukan. Karena apa? Itu akan membuat dirinya yang kena. Nah ini bisa jadi bumerang, jadi si malakama. Anaknya diobatin sembuh, dianya yang kena. Gitu loh. Tetapi ketika dianya yang kena, dia berpikir nasib anak saya gimana nanti. Tuh, dilematis. Harus ada sesuatu yang dilematis. Tidak simple, tidak terus udah matiin aja deh. Nggak begitu. Harus ada sesuatu yang pembaca juga berpikir keras. Pilihan mana yang harus diambil? Kalau masih mau menekan cerita itu, misalnya anak indigo kan cenderung cenderung introvert. Bukan introvert sebenarnya, dia cenderung membangun dunianya sendiri. Dia normal gitu kan. Bahkan kalau indigo itu jauh jadi lebih cerdas daripada anak yang lainnya, meskipun kelihatannya kelelean, kelihatannya tidak fokus, tidak menyimak penjelasan guru misalnya. Tapi pertanyaan kritis karena dia dibisiki gitu. Biasanya begitu. Atau tiba-tiba orang dia kedapatan sedang ngobrol, nggak apa-apa, ngobrol dengan siapa? Dengan kakek, dengan tadi ada kakek di situ. Tadi aku dikasih kakeknya bilang gini. Pada mulanya biasa aja, lama-kelamaan gitu kan. Apa. Jadi fokus ke perkembangan si merah sebelum sampai puncaknya gitu loh. Dia tidak perlu membicarakan yang lain-lain. Jadi si pembaca itu terus diseret, jangan sampai ada yang putus, jangan sampai ada jeda. Tapi kalau di mimpinya cuma seperti itu tanpa ada sebab sebelumnya, alasannya apa ya? Mimpi disombong. Iya. Nah, bisa diambil pengalaman teman saya yang tadi gitu loh. 2 atau 3 kali sebelumnya guguran. Nah ini ada yang jaga. Tapi yang jaganya seperti apa, hasilnya sampai begitu. Harus ada manfaat dan mudorot atau burukan yang ditunjukkan dari si anak ini. Atau misalnya gini. Dia tidak menjadi destruktif harusnya, kecuali kalau yang yang datang di dalam mimpi ibunya itu ya tokoh jahat, lahirlah anak yang nakal, yang merusak. Ya ini kan ongkol menjaga, tapi Ya kalau yang menjaga berarti ya dari segala ancaman ada apa dia aman gitu loh. Mestinya jatuh berdarah enggak darahnya biru atau apa langsung sembuh, makanya langsung lutut gitu kan. Justru yang membuat ini kan bisa saja yang kena teror ibunya, gitu loh. Karena dia mendapati kejadian-kejadian aneh, dia tidak anaknya tidak apa-apa, tapi dia sendiri yang takut. Bisa begitu. Si anak yang akan menjaga
anakku merah, bisa sudut pandangnya yang menjadi tokoh utamanya ibu bisa merah, bisa anaknya. Artinya misalnya ketika dalam mimpi itu ada seorang kakek yang datang kemudian bilang mau menjaga, artinya nitis ke si anak ini, kemudian setiap ibunya ada masalah, si anak ini yang menyelamatkan. Itu kalau memang tujuannya baik, menjaga. Ya, makanya harus diperjelas ininya, sudut pandangnya. Kemudian intensitas penceritaan fokus ibu anak orang lain itu hanya aksesoris saja sebenarnya. Jadi perkembangannya harus bertahap. Jadi jangan dicampuri dengan rasa malu, rasa ini dan seterusnya. Karena menurut saya nggak benar juga gitu. Kalau seorang ibu menghendaki anaknya meninggal, nggak ada. Ya nggak benar. Karena justru itu jadi cerita tersendiri itu, jadi judul baru. Iya. Kalau begitu. Justru kalau dari cerita teman saya, 3 ini suami, istri, anak itu berjuang untuk melawan kekuatan jahat. Tapi nggak apa-apa kalau ini tetap mau dipakai. Cuma ya imajinasinya mengorek sesuatu di balik apa yang tidak diceritakan oleh si ibu. Apa sih sebenarnya? Ya kita bisa memunculkan banyak dugaan kok. Kenapa lahir cacat? Ya bisa karena ibunya itu minum obat terus menerus, biar nggak lahir, biar nggak jadi. Misal dia punya nazar, saya mau punya anak kalau sudah kaya, bisa. Sementara saya itu belum kaya, jadi dia menolak terus. Ya mirip sih dengan cerpen S. Laksana juga yang menggambar ayah gitu dulu. Ya itu salah satunya anaknya itu terus dihajar obat, tapi tetap lahir. Tapi diceritakan di kandungan itu ada malaikat penjaga gitu. Lahir ini benjol kemana, matanya kemana, tapi tetap lahir. Dia mencari bapaknya. Yang dia tahu bapaknya, dia menggambar alat kelamin di tembok gitu, yang disebut dengan bapaknya. Gitu. Tapi orang-orang anggap dia gila gitu. Dianya sendiri, saya gambar bapak saya sendiri kok. Kalau misalnya saya lagi pengen ngobrol dengan bapak saya, bapak saya lagi kelihatan ganteng, saya kasih dasi, kata dia. Ya gitulah. Ya itu imajinasi ya, itu ranah imajinasi. Yang menarik. Jadi alat kelamin laki-laki didasi, dikasih topi, dikasih dasi, yang dia sebut itu sebagai ayah. Gitu. Asik. Jadi ya yang namanya sastra lagi fiksi itu sesuatu yang berkaitan dengan problem batin manusia, sesuatu yang justru yang tidak terlihat, yang tidak dikatakan. Keterangan bisa berpanjang-panjang, tetapi yang tidak dia katakan, itulah yang harus kita korek sampai detail. Nah, ini ranah imajinasi, ranah sakwasangka, nggak apa-apa. Kalau misalnya bisa aja ditambahi 3 kali lahir cacat, yang kedua meninggal, yang ketiga begini. Wah itu beban loh. Jadi nggak cuma sekali ini saja. Perempuan yang keguguran sekali juga saya pikir. Wah trauma. Ya gitu. Jangan yang keguguran, yang sesar aja. Trauma untuk lahir berikutnya. Karena merasakan sakit yang berbeda. Perempuan. Itu yang misalnya lahir sehat gitu ya, apalagi yang tidak normal misalnya, atau kemudian meninggal tetapi sudah diketahui orang banyak dengan ciri-ciri yang aneh, bisa nggak baby blues lagi itu ya misalnya. Tapi ini nanti ada riwayat, ada flashback,
si suami yang sudah diperingatkan jangan suka menyembelih Iya, ya gitu, hewan. mitos-mitos gitu ya. Ketika istrinya mengandung dia Jangan. langgar, dia Jangan. bilangnya enggak, padahal Jangan jadi ngece. anaknya lahir tanpa kepala atau kepalanya seperti lehernya seperti tergorong. Ada kayak gitu. Iya. Nah ini berangkat dari mitos, berangkat dari cerita rakyat, percaya atau tidak, gitulah. Ya, untuk Jangan kalau istrinya lagi sedang hamil jangan suka mancing, Iya. karena nanti lahir anaknya suwing. Kalau nggak bersisik gitu. Nah kayak gitu, gitu loh. Ini bukan persoalan keimanan ya. Ini kalau cerita yang berkembang di masyarakat boleh percaya boleh tidak, tapi tetap ini menjadi sesuatu yang menarik. Menarik. Gitu. Detail. Misalnya itu ada detail gitu. bapaknya melanggar, bukan melanggar sih sebenarnya. Ya menganggap sepele lah gitu lah. Jangan enggak kok cuma dikit. Ya kan gitu. Watak masyarakat kita kan begitu, cuma dikit apa. Bisa begitu. Jadi ada unsur-unsur yang tidak rasional tapi masyarakat tidak bisa bantah. Ya. Nggak perlu argumentasi di situ. Nggak perlu nalar. Oh ya, namanya karma. Itu namanya apa gitu. Dan orang takut loh. Dan nanti malah Mikir-mikir. ya bener aja. Nah, Ada yang membenarkan. ada perdebatan di situ. Ada Ya, yang biar membenarkan tuh. Tapi jadi ada flashback sebelum si anak ini lahir. Suaminya gimana, istrinya gimana. Masing-masing punya rahasia. Gitu. Makanya harus fokus. Jangan kemana-mana. Di situ aja. Tapi riwayatnya, latar belakangnya itu harus jelas. Iya. Ya, tapi saya pikir juga Misalnya gini, yang selanjutkan lagi. Kelahiran anak ketiga, misalnya, yang keduanya cacat atau meninggal, itu tidak dia hamil, tapi suaminya tidak menghamili. Zeus yang menghamili. Nah, bisa jadi begitu. Dewa petir. Bukan suaminya. Jadi saya udah kemana. Nah, iya kan? Jadi suaminya pergi, ada alasan. Pergi sebelum si anak lahir. Lah, kemarin orang lain kan tahunya tinggal serumah. Iya, serem. Bisa kayak gitu. Gitu loh. Setiap malam apa didatangi. Wah, ya itu mistisnya. Nah, mitosnya. Hal. Terus juga anak yang cacatnya itu loh, nggak perlu lah gitu cacat, Iya, jangan makanya. cacat gitu. Anu aja. Biasa aja sih kalau menurut aku. Tapi aneh gitu. Ada keanehan. Ada keanehan. Nggak mesti. Ada Nggak keanehan. mesti Down syndrome. Sekali dia mirip kera, sekali atau apa mirip apa. Gitu. Itu malah lebih ini loh, lebih misterius. Bukan tindakan besar, tapi hal-hal kecil. Itu dia udah kasih bohong. Iya. Dia tidak mengganggu, dia tidak merugikan orang lain. Tapi aneh. Nah, ketika misalnya dia konsultasi ke kiai atau ke orang pintar, kamu punya sejarah apa? Enggak. Enggak. Jangan bohong. Ya, itu. Sampai dia pergi dari rumah kiai atau rumah orang pintar itu, dia tidak cerita. Dia cerita sendiri. Aku malu jika harus mengaku dari bahwa wah ini lebih jerok gitu. Lebih scary. Inilah aku, Samiranya itu muncul di situ.
Sumira. Sumira, Pak. Sumira. Muncul di situ. Jadi dua apa? Dua kejadian, dua latar, ibunya, anaknya, tapi saling berhubungan, Ya, mudah-mudahan biasa. ya kan? Ya misalnya suaminya tidak mau mengakui karena misalnya impoten, gitu, dia tidak bisa bangun, gitu kan, tidak bisa berdiri, kok istrinya hamil. Kalau di TikTok itu kan, di snack video, kenapa kak seorang pria itu kan ditanya lagi nyuci piring itu, kenapa kamu merengut? Kan ini tanggal muda, udah gajian. Iya sih, aku dapat kabar dari kampung. Kabar apa emang? Istriku hamil 2 bulan. Loh, selamat, kamu harusnya berbahagia. Bahagia gimana? Oh, aku merantau sudah 2 tahun. Emangnya istriku hamil pakai remote? Kalau kali itu kan, ya logis kalau itu. Bapak senang nontonin begitu ya, Pak? Pernah. Pernah. Ya maksudnya yang kayak gitu-gitu kan awal dari mana gitu loh. Iya. Ada sesuatu yang bisa relevan di peristiwa yang lain. Dan ini harus batin. Harus batin. Susah. Mau pure mistis atau mau ke batin. Tapi ada unsur mistisnya. Gitu loh. Kalau pure mistis berarti dia jadi anak jagoan lah apa nih, jadi kesatria baja hitam, nolongin orang dan sebagainya. Tapi itu meresahkan, sampai dikejar-kejar polisi lah apa. Bisa begitu. Bisa berkembang.